Dalam perkara ini, Ronald Tanur telah dibebaskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, yaitu 3 hakim ED, AH, dan M, serta ditemukan indikasi yang kuat bahwa pembebasan tersebut karena RS bersama-sama dengan ED, AH, dan M menerima suap dan atau gratifikasi dari pengacara Ronald Tanur, yaitu saudara LN. Tentunya kawan-kawan kita tahu semua, untuk menyingkat saja ya pakai inisial. Adapun kronologis perbuatan RS tersebut adalah sebagai berikut. Tersangka LR awalnya meminta kepada YN agar diperkenalkan kepada RS yang saat itu menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Surabaya dengan maksud untuk memilih majelis hakim yang akan menyidangkan Ronald Tanur. Selanjutnya pada tanggal 4 Maret 2024, tersangka YN yang diperiksa dalam perkara tersendiri menghubungi RS melalui pesan WhatsApp yang berisi tersangka YN menyampaikan bahwa tersangka LR akan menemui RS di Pengadilan Negeri Surabaya, dan pada hari yang sama tersangka LR datang ke Pengadilan Negeri Surabaya untuk bertemu dengan RS dan diterima oleh RS di ruang kerjanya. Di dalam pertemuan tersebut, LR meminta dan memastikan nama hakim yang akan menyidangkan perkara Ronald Tanur, yang kemudian dijawab oleh RS bahwa hakim yang akan menyidangkan perkara Ronald Tanur adalah ED, M, dan AH. Jadi langsung dijawab saat itu. Kemudian setelah bertemu dengan RS, tersangka LR menemui ED di lantai 5 Gedung Pengadilan Negeri Surabaya. Selanjutnya tersangka LR mengatakan bahwa dia mengetahui nama tersangka ED, kemudian HH, dan M, karena tersangka LR sudah pernah bertemu dengan tersangka H dan tersangka M untuk membicarakan terkait dengan penetapan majelis hakim yang akan menangani perkara Ronald Tanur. Beberapa waktu kemudian, LR menemui kembali RS dan meminta agar tersangka ED untuk ditetapkan sebagai ketua majelis hakim dalam perkara Ronald Tanur, dan tersangka HH serta tersangka M sebagai anggota majelis hakim. Kemudian pada tanggal 5 Maret 2024, tersangka ED bertemu dengan RS, dan pada pertemuan tersebut RS mengatakan kepada tersangka ED sambil menepuk pundak tersangka ED dan mengatakan, "Lei, ada saya tunjuk Lei sebagai ketua majelis, anggotanya M dan HH atas permintaan LN." Selanjutnya pada tanggal 5 Maret 2024 dikeluarkanlah penetapan nomor 454-B/2024/PN Surabaya yang ditandatangani oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya atas nama Ketua Pengadilan Negeri Surabaya saat itu, dengan menunjuk susunan majelis hakim dengan komposisi
sebagai ketua majelis adalah tersangka ED, anggota tersangka M, dan tersangka HH. Padahal pelimpahan perkara tersebut telah dilakukan sejak tanggal 22 Februari 2024. Artinya sejak perkara dilimpahkan ke pengadilan 12 hari kemudian baru ada penetapan penunjukan majelis hakim yang menangani perkara Ronald Tanur. Kemudian tersangka LR bersepakat dengan tersangka MB, yaitu Ibu Ronald Tanur, untuk biaya pengurusan perkara Ronald Tanur berasal dari tersangka MB, dan apabila ada biaya dari tersangka LR yang terpakai terlebih dahulu untuk pengurusan perkara tersebut akan diganti oleh tersangka MB. Bahwa upaya LR untuk mengurus majelis hakim yang akan menangani perkara Ronald Tanur disampaikan kepada tersangka MB melalui pesan WhatsApp, yaitu, "Gin, sekiranya kamu bisa kasih aku 250 dan kapan aku mau kasih untuk memilih." Namun karena tersangka MB belum bersedia dan belum ada uang, maka tersangka LR menalangi terlebih dahulu. Selanjutnya pada tanggal 1 Juni 2024 bertempat di gerai Dunkin Donat Bandara Ahmad Yani Semarang, tersangka LR menyerahkan sebuah amplop yang berisi uang dolar Singapura sebesar 140.000 US dollar Singapura dengan pecahan 1.000 dolar kepada tersangka ED. 2 minggu kemudian, tersangka ED menyerahkan dan membagi uang tersebut kepada tersangka M dan tersangka HH. Bertempat di ruang tersangka M dengan pembagian sebagai berikut: uang 38.000 US dollar Singapura untuk ED, 36.000 US dollar Singapura untuk M, dan 36 US dollar Singapura untuk HH. Dalam pembagian tersebut diduga RS yang saat itu telah pindah tugas menjadi Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat mendapat bagian 20.000, ya, yang saat itu menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat diduga mendapatkan bagian 20.000 US dolar Singapura melalui tersangka ED, dan yang langsung diberikan oleh Lisa sebesar 43.000 dolar Singapura. Bahwa selama perkara Ronald Tanur berproses sampai dengan putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tersangka MB telah menyerahkan sejumlah uang kepada tersangka LR selaku penasihat hukum Ronald Tanur, totalnya 1,5 miliar yang diberikan secara bertahap. Selain itu, LR juga menangani terlebih dahulu sebagai biaya pengurusan perkara tersebut sampai dengan putusan Pengadilan Negeri Surabaya sekitar 2 miliar rupiah, sehingga seluruhnya berjumlah sekitar 3,5 miliar rupiah. Kemudian pada saat dilakukan penggeledahan di rumah tersangka LR yang beralamat di Kendal Sari beberapa saat yang lalu, yaitu tepatnya di Kelurahan Penjaringan Sari, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, ditemukan amplop putih yang salah satu tulisannya mengatakan diambil 43.000 dolar Singapura kepada Pak RS PN Surabaya milik hakim. Uang tersebut diduga keras diberikan oleh tersangka LR kepada RS
untuk memilih majelis hakim yang menangani perkara penahanan. Kemudian pada hari ini juga, tadi pagi jam 5, tim penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus telah melakukan penggeledahan di 2 lokasi. Yang pertama di rumah RS di Jalan Cempaka Putih Barat 19A RT 7 RW 12 Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Yang kedua di tempat tinggal RS di Jalan Aryo Dila 4 nomor 16 Ilir D3 Kecamatan Ilir Timur, Kota Palembang. Dalam melakukan penggeledahan tersebut, penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus menemukan 1 BBE sebanyak 1 unit, kemudian menemukan uang terdiri dari pecahan dolar Amerika Serikat, dolar Singapura dan rupiah, tepatnya di dalam mobil merek Toyota Fortuner plat nomor B1611 RSP atas nama Nelsi Susanti yang ada di rumah RS, yaitu untuk uang rupiah sebesar 1.788.844.000 rupiah. Kemudian dolar Amerika sebanyak 388.600 dan dolar Singapura sebanyak 1.099.626. Sehingga kalau uang tersebut dikonversi menjadi rupiah hari ini kurang lebih sebesar 21.141.956.000 rupiah. Kemudian setelah melakukan penangkapan terhadap RS tadi pagi, dibawa ke Jakarta dari Palembang dan mendarat di Bandara Udara Halim Perdana Kusuma. Selanjutnya ke RS karena ditemukan bukti yang cukup adanya tindak pidana korupsi. Setelah dilakukan pemeriksaan, maka RS ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat perintah penetapan tersangka nomor TAP 01 garis miring F.2 garis miring FD.2 garis miring 01 garis miring 2025 pada hari ini, ya, ditetapkan yang sebagai tersangka. Terhadap tersangka Rudi atau RS dilakukan penahanan rutan selama 20 hari ke depan, ditahan di rutan Salimba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Selanjutnya, tersangka RS diduga melanggar ketentuan pasal 12 huruf C, junto pasal 12 B besar, junto pasal 6 ayat 2, junto pasal 12 huruf A, junto pasal 12 huruf B, junto pasal 5 ayat 2, junto pasal 11, junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Demikian perkembangan penanganan perkara
dugaan tindak pidana korupsi suap dan gratifikasi terkait penanganan perkara Ronald Tanur di Pengadilan Negeri Surabaya.